Oke.
Recording in progress. Paling
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa masuk ya. Akhirnya bisa masuk, saya dari tadi nggak bisa masuk ya. Maaf jika terlambat. Karena saya dari tadi login nggak bisa. Padahal kemarin bisa ya. Jadi maaf ya kalau agak terlambat saya masuknya ya. Oke. Ini adalah pertemuan yang pertama ya. Pertemuan saya yang pertama, jadi saya akan introducing dulu ya. Introducing, bentar. Saya buka dulu. Ada 70 ya, ada 70 partisipan. Ini saya lihat ada 70 partisipan. Ya benar ya, 70 ya, banyak juga ya. 70 ini ya. Jumlah mahasiswanya ada 103, Ibu. Oh, 103. Terus yang join ini 70 ya, 71 ya dengan saya. Oke, terima kasih tadi ya, sudah diingatkan ya. Ini Tasa ini. Oh iya, sudah diingatkan PJ-nya ya. Tadi ini saya sudah diingatkan, terima kasih ya. Tasa. Saya kenalan dulu ya. Saya kenalan dulu sebelum saya mulai ke materi ya, karena ini pertemuan saya yang pertama dengan kalian di sini ya. Saya biasa dipanggil Bu Ike ya. Nama lengkap saya itu Ike Yuniapasa ya. Biasa dipanggil Bu Ike gitu. Ada juga yang manggil, siapa ya? Ada yang manggil Pasha, ada yang manggil Yuni. Tapi jarang sih ya. Kebanyakan itu Ike gitu, karena kan nama depan saya Ike, jadi Bu Ike gitu. Nama familiar saya Bu Ike gitu ya. Nah, dan saya baru join semester ini ya di Alma Ata, baru join kali ini. Ya, baru ini. Saya ngajar selain saya ngajar di Alma Ata, saya juga ngajar di UTY ya, Universitas Teknologi Yogyakarta, dan juga di Universitas Muhammadiyah Purworejo gitu. Dan untuk semester ini, alhamdulillah saya bisa join di Alma Ata ya. Jadi semoga bisa menebar manfaat lebih banyak lagi gitu ya. Salam kenal ya. Saya sekarang domisili di Purworejo ya. Ada yang dari Purworejo nggak ini?
Domisili saya di Purworejo, ya, dekat dari Jogja, Purworejo itu. Ada juga yang nggak tahu Purworejo ya, apalagi kalau yang luar Jawa gitu ya. Yang luar-luar Jawa, kalau mahasiswa yang asli Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang UMP banyak tahu ya. Oh, karena kan lokal, maksudnya tuh orang-orang lokal gitu tahu jelas ya, Kutoarjo, Purworejo, Kebumen, seperti itu. Wonosobo ya. Tapi kalau yang luar Jawa kayak mahasiswa UTY mungkin jarang yang tahu ya. Di mana itu Purworejo, di mana Kutoarjo kayak gitu ya. Jarang yang pada tahu daerah Kutoarjo, Purworejo itu. Ya, tapi mungkin sebagian ada juga yang tahu gitu ya. Ada yang dari sana? Ada yang aslinya dari Purworejo atau Kutoarjo? Ada nggak? Iya, Bu. Ada? Iya. Oh, ada. Siapa? Anissa? Iya, Bu. Oh, mana Kutoarjonya? Bandung, Bu. Oh, Bandung. Bandung. Ya, Bandung deket ya. Bandung Ibunya kan di mana? saya di Kutoarjo, dekat stasiun Oh. Kutoarjo. Ya, dekat stasiunnya. Dekat dari stasiun paling cuman nggak ada 10 menit lah ya, nggak ada 10 menit nyampe. Oh, Bandung, ya dekat. Tangga ya. Yang lain ada? Yang lain ada nggak? Nggak ada, hanya Anissa saja ya. Rata-rata dari luar mungkin ya, dari luar Jawa ya. Iya, Bu. Oh iya. Oke, saya nggak akan menanyakan persatu dari mana gitu ya. Oh, karena kan banyak ya, ada 70 mahasiswa. Mungkin secara garis besar aja. Mungkin dari, misalkan dari Sulawesi gitu ya. Ada ya, dari Lombok. Kalau saya sempat ngobrol dengan mahasiswa saya yang saya ngambil, saya kan ajar mata kuliah sistem tersebar itu, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok, ada yang dari Padang gitu ya. Ada juga yang dari Jogja, lokal gitu. Jogja ada juga yang dari Wonosobo, Magelang, Kebumen gitu ya. Jadi memang tersebar di mana-mana ya. Mungkin sama juga ya, kalau di Almata juga sama ya. Menyebar dari mana-mana gitu ya. Oke, itu perkenalan dari saya ya. Kebetulan saya dengan Pak Tri dulu satu alma mater ya. Jadi kami sama-sama dari Universitas Islam Indonesia ya. S2-nya kami sama-sama dari sana. Jadi kami teman satu alma mater begitu dengan beliau ya. Itu perkenalan dari saya, cukup ya, itu ya. Jadi Anda bisa panggil saya Ijuk gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ya, untuk pendahuluan ya, saya sudah dapat RPS-nya. Ini saya dapat dari Pak Tri. Pak Tri kaprodinya ya, betul kaprodi ya? Betul, Bu. Ya, Iya, Bu. betul. Saya sudah dapat dari beliau selaku kaprodi. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, untuk mata kuliah STEM basis data, saya diamanati 2 mata kuliah ya. Mata kuliah basis data dengan mata kuliah manajemen risiko ya. Untuk mata kuliah STEM basis data, tema yang akan dipelajari pada pertemuan kita itu ada terkait dengan konsep basis data itu sendiri, fungsi basis data, tujuan basis data, ya, komponen basis data. Nah, ini yang akan kita pelajari ya untuk pertemuan kita yang pertama. Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Sebentar. Ini totalnya 105, tapi yang ikut join Zoom hanya 70 ya. Yang join Zoom hanya 75 ya. Iya. Oh iya, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin kalian on cam dulu ya. Tolong on cam dulu. Paling tidak saya pernah melihat gitu ya, meskipun via online. Oke, nah. Ya. Jerry, Dwi sudah kelihatan. Silakan on cam dulu semuanya ya. On cam ada 70 nih, 74. 75 ya. Ada UAA itu apa, Mas? Assalamualaikum, Bu. Saya Daisya. Ya. Saya tidak, Mbak? Saya tidak Mbak bisa on Daisya, cam. ya. Terkendala jaringan, Bu. Buat ini aja kadang gambarnya nggak tampil gitu.
Oh, ya, kurang stabil sinyalnya ya. Iya, kurang stabil. Sinyal kurang stabil, Bu, sinyalnya. Oh, ya, sudah, enggak apa-apa. Yang sinyalnya kurang stabil ya, enggak on cam enggak apa-apa ya. Enggak on cam tidak apa-apa. Cukup menyahut saat saya memanggil tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa, yang sinyalnya kurang stabil. Ini ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain yang ini. Yang tidak ada masalah silahkan tolong on cam dulu ya. Saya ingin melihat ini ya. Kan karena sudah lihat saya juga sudah kenalan ya, sudah introdasi. Nah, saya ingin juga melihat kalian ini sebelum saya ke materi. Begitu ya. Coba. Yo. Baru Anissa, baru Azatun Nabila, Bayu. Ini juga yang saya panggil yang belum on cam ya, yang saya panggil aja ya. Yang belum on cam ya. Nah, ada Septi, Ahmad Rozak, Septi Rosalina. Kalau sekiranya ada masalah, maksudnya sinyal jaringan dan lain-lain, sehingga tidak bisa on cam, boleh chat, boleh ya, boleh langsung, itu boleh, bicara langsung maksud saya boleh ya. Yuk. Ini ada presensinya enggak ya? Presensi via e-learning enggak ya? Biasanya ada Tadi dilihat belum ada, Ibu. ya, Assalamualaikum. ya, Izin. ya. Ya. Maksud saya itu yang membuatkan presensinya itu saya atau dari Pak Joko ya? Ini maaf karena saya baru pertama kali ini ya, jadi saya tidak tahu. Harus saya tanya Pak Joko, gimana? Yang biasanya yang menyediakan link presensi e-learning itu saya atau Pak Joko ya? Biasanya mah Ibu, Bu. Ibu ya saya berarti ya. Ya, oke. Ya, sebentar saya tak tanya Pak Joko ya. Saya baru pertama ini ya, jadi maklum, saya belum tahu. Tapi biasanya kalau saya di UTY sih saya ya. Saya yang ini membuat link presensi, kemudian berita acara ya, saya biasanya. Di homepage juga begitu. Nah, ini saya harus tahu dulu. Di Almata sama ya, berarti. Oke, sebentar. Saya nanya Pak Joko berarti ya. Link presensi. Sebentar. Oh, ini Pak Joko ikut di ini ya? Ikut di Zoom ini? Iya, betul. Iya nggak? Enggak ya? Tadi saya lihat kayaknya iya, Bu. Saya ngecek tadi ada, Bu, kayaknya. Oh, gitu. Untuk link presensi itu via e-learning ya? Ya, via e-learning. Oh, gitu. Ya, Henry nggak apa-apa. Kalau ternyata ada masalah, kalau ada masalah jaringan nggak apa-apa ya. Link presensi via e-learning ya. Oh, nanti link presensinya. Oke. Saya ke kalian ya. Wih, ada 82 sudah ya. Sudah bertambah. Sudah bertambah. Ya. Yang belum Ahmad Razak, Alif ya. Alif silahkan on cam dulu ya. Anggraini juga belum on cam. Anissa Hakim juga belum on cam. Oh sudah ya Anissa. Anggraini ya. Anggraini, Denis. Oh Zulfa tidak bisa on cam, kamera rusak. Oke, nggak apa-apa. Denis. Anggraini belum ya. Ahmad Rozak, Anggraini, Denis Ariski, kemudian yang saya panggil berarti yang itu belum on cam ya. Terus Esti Nur Saputri. Oh, Rani. Oke, Rani tidak bisa on cam. Fani Dwi. Kemudian oh, Anggraini nggak bisa on cam. Oke ya. Fani Diwi Diajeng Mahai Sukma. Ya,
Presensi via e-learning. Oke. Ya, sebentar. Ini saya sudah menanyakan ya. Saya masuk dulu berarti, sebentar. Karena tadi saya masuk itu, ya, waktu saya masuk, itu langsung ke Zoom ya. Berarti saya login lagi nih, login ya. Coba login ya. Apa ya? Karena baru pertama dengan sistem ini, ya. Kalau dengan sistem ini kan saya baru pertama ini ya. E-learning. Tunggu ya. Apa ya? Sabar ya. E-learning. Saya coba buka dulu e-learning. Saya udah langsung Zoom ya. Saya belum ini ya. Belum berhasil ya. Saya biasanya itu ini ada apa sih namanya? Dua hal yang berbeda gitu. Ini saya buka e-learning kok langsung masuk ke Zoom ya. Jadi saya langsung masuk ke Zoom ini. Oh, saya langsung masuk ke Zoom. Terus kalau saya mau masuk ke e-learning, sebentar, saya belum berhasil masuk ke e-learning ya. Maaf kalau menunggu ya. Nah, ini dia, baru bisa. Oke, ini bisa. Saya login dulu. Nah, sudah login. Ya, sip. Tunggu ya. Nah, saya harus tarik. Jujur saya harus ini dulu. Saya ngobrol lagi dengan Pak Joko atau Pak Tri ya. Kalau biasanya saya learning itu saya bikinnya di sini ya. Kemudian setelah itu saya linkkan kayak gitu. Saya buat ini saya berarti harus ini dulu ya, harus ngobrol dulu ini saya nih. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti saya ngobrol dengan beliau, nanti saya minta waktu ngobrol dengan beliau terkait dengan pembuatan presensi ya. Pembuatan presensinya. Bentar. Saya masuk ke materi aja dulu ya. Karena saya belum menemukan ini. Belum menemukan untuk pembuatan ini. Pembuatan presensinya. Sistem itu kan berbeda-beda ya. Jadi maksud saya, meskipun satu perguruan tinggi itu masing-masing itu sudah ada e-learning yang sudah ada sistem informasi akademiknya, tentunya berbeda-beda gitu. Maksud saya itu dari menunya ya, dari regulasinya seperti itu. Nah, karena saya baru pertama ini, jadi tolong harap maklum ya jika saya masih meraba-raba ya, masih meraba-raba untuk e-learning di sini di Alma-Ata gitu. Saya sedang berkomunikasi dengan Pak Joko ini ya. Oke. Perdana. Oke, saya masuk ke materi dulu sembari menunggu ya. Saya share dulu, share screen ya. Yang bermasalah terkait dengan kamera sehingga tidak bisa on cam tidak apa-apa. Di sini yang sudah terlihat ada Rosalina, Mbak Rosalina, Septi Rosalina. Kamu ngantuk Mbak? Oh, merem, ngantuk tadi ya. Aku ngantuk tadi di Ramayani ya. Gak apa-apa ini jam siang ya. Ini jam tidur memang ya harus semangat ya. Semangat. Ada semangat saya juga semangat ya. Sampai merem begitu Mbak ya. Gak apa-apa lah ya. Maksudnya tuh semangat ya. Cuci muka dulu gak apa-apa Mbak. Cuci muka dulu ya. Biar fresh ya. Oke. Ini sudah kelihatan semua. Iya sampai merem tadi saya lihat ya ngantuk ya. Jelita, ini namanya cantik nih Mbak Jelita nih, Jelita Sukawati, Maya Albert Zendra. Taunya dari mana Mas? Maya Albert dari mana? Dari Nias, Bu.
Oh, dari Nias. Meikarta. Oh, ya, dari Zal Nugraha ya. Nabila, Najwa. Ini awal-awal kita agak slow ya, karena pertemuan pertama nggak apa-apa. Terus Prakina, Yogi, Firza, Bayu, Kaina, ya, Esti Nur Saputri, Hijriya, Ahmad Rozak, Ubedillah, Feby, ya, Ali, Tiana, Aulia, Tasa. Ini Mbak Tasa tadi yang hubungin saya ya. PJ-nya ya Mbak ya? Ya, Mbak Tasa. Mbak Tasa. Thank you, Bu. Ya, oke. Ada Khairina, Mutiara, Putita, Galang, ya, Azatun, Rahmat, Gio, Diajeng, Dini, ya, Iwan, anak-anak, Hermina, Teodorus, Rosiana, Aulia, Vidya, Mas Satria, Muhammadiyah, banyak sekali ya, Ulil, Winita, Anissa Hakim, Dewi Setiorini, Intan, Melina, ya, Hilmi, Khairina, Devisa, Zakiatul, Ahmad Rozak, Muhammad Asrorik. Dan seterusnya ya, Kristianto, Fani Dwi, Melina sudah. Ya, kalau mungkin ada yang belum saya sebutkan, mohon maaf ya, kalau kelewat ya. Ada 70 ini. Ada 84 soalnya ya. Paulo, Habib, Zulfa, Yogi, Yunita, Wahyu, Wabida. Ina, Vega, Ulil, AA, Geri, Tasa, Sugeng Aldianto. Ya, menunya di mana? Menunya di mana? Menunya di mana? Oke. Bentar. Buat. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Saya share screen ya terkait dengan materi kita hari ini yaitu basis data. Silakan di mute ya, silakan di mute dulu itu kalau masih ada yang belum di mute dulu biar suaranya tidak mengganggu ya. Ini saya posisi di rumah ya. Saya posisi dari rumah ini. Pas nggak di kantor. Ya, saya share. Sudah muncul? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, Ibu. auto dari e-learning jika tercentang, kata beliau itu, kalau itu lisensinya auto dari e-learning jika tercentang. Oh gitu. Jadi kalian otomatis kalau masuk e-learning itu sudah lisensi begitu ya? Iya, Bu, kayaknya, Bu. Oh Kalau gitu. buka akses itunya, Bu. Akses e-learningnya? Akses e-learningnya? Ya, Oh gitu. Oke ya. Ya, oke, bagus. Oh, berarti sistemnya begitu. Kalau kadang kalau saya kan harus buat dulu lisensi QR code misalkan ya, lisensi QR code di kalau ini saya berbicara di kan yaitu tadi yang saya sampaikan, sistem di masing-masing perguruan tinggi itu berbeda-beda. Di UTY, di UMP itu berbeda-beda. Kalau di sini automat berarti langsung auto gitu ya. Oh gitu. Oh, tatap maya di ini ya, dicentang. Kalau sudah dicentang berarti itu sudah, saya cross check ya. Oh iya, sudah tercentang ini. Oh gitu. Bagus berarti ya. Saya nggak perlu repot bikin link QR code-nya berarti ya. Oke, sip ya. Oke. Sip, sudah ini ya, sudah beres ya, sudah ini ya, sudah teratasi terkait dengan lisensi ya. Oke. Sip, ini sudah, presensi sudah. Nah, saya langsung masuk ke materi kembali yang sudah saya share tadi ya. Nah, jadi ada pengantar basis data. Chapter 1 itu kita bahas terkait dengan basis data. Ada yang sudah tahu ya
apa itu basis data kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke apa itu basis data, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu apa itu data begitu ya. Let's go. Bentar sayang ya. Bentar ya, Dek. Oke ya. Nah, apa itu data ya? Apa itu? Apa itu basis data? Apa itu informasi seperti itu ya? Kita cek dulu. Nah, data itu apa data ya? Data itu representasi dari suatu objek. Mungkin ada sering ini ya, sering ngomong, sering berbicara dengan temennya ngobrol, mau ambil data. Nah, mau ambil apa? Mau ambil data dulu di sana gitu. Nah, data itu definisinya itu adalah representasi dari suatu objek. Jadi luas gitu ya, representasi dari suatu objek itu data. Nah, kalau informasi itu apa? Apa yang kalian ketahui coba? Informasi itu apa informasi? Kalau data itu representasi dari suatu objek, nah, terus informasi ini, informasi apa? Coba, siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait informasi? Ya, untuk mendahuluan. Apa ini informasi? Pasti kalian juga sudah sering kan? Ada data, ada informasi gitu ya. Nah, ya, apa itu informasi? Kumpulan data, Ibu. Kumpulan Kumpulan data. pesan, Bu. Kumpulan pesan yang disampaikan. Kumpulan pesan yang disampaikan itu Rizal ya. Yang lain coba. Data yang mempunyai nilai bagi penerimanya. Data yang mempunyai nilai bagi penerimanya. Ya. Terus lanjut yang lain. Bisa ya, semua itu bisa. Coba. Data yang punya nilai bagi penerimanya. Terus tadi apa? Pesan yang tersampaikan. Terus apa lagi informasi? Apa? Sekumpulan data yang telah diolah menjadi informasi. Oh, data yang telah diolah menjadi informasi. Ya. Apa lagi? Ya. Data yang telah diolah menjadi informasi. Bisa juga. Oh, jadi kalau masukin materi, dan lain-lain ya. Materi Zoom gitu misalnya akan ada kotak centang. Jadi sudah centang berarti digunakan sebagai kontrol presensi. Oh, begitu. Oke, sip. Ya, informasi sekarang. Informasi adalah ya. Informasi itu apa? Sekumpulan data yang dikelola menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kumpulan data yang diolah yang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, nah, oke, tepat itu ya. Betul, tepat. Betul. Jadi bisa juga ya, dari sekian yang disampaikan itu hampir mendekati ya, hampir mendekati, dan yang tepat tadi ya. Jadi siapa yang terakhir yang bicara ya? Disa ya, Disa itu siapa tadi? Iya Bu, Daisya. Ya, Daisya ya. Ya, kalau tadi yang disampaikan yang lain, oke ya, mendekati ya, dan yang paling tepat yang Daisya tadi. Jadi bisa jadi data itu sesuatu yang diolah ya, yang akhirnya itu bisa bermanfaat bagi penggunanya. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi hasil pengolahan data yang akhirnya kemudian itu akan memberikan manfaat bagi penggunanya. Gitu ya. Nih, bisa juga hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan ya, yang dapat dirasakan akibatnya ya saat itu langsung atau di masa yang akan datang misalnya. Jadi
ada beberapa karakteristik informasi yang baik gitu ya. Karakteristik informasi yang baik itu diantaranya misalkan satu, itu tepat waktu gitu ya. Jadi timelines itu tepat waktu. Yang belum di-mute tolong di-mute dulu ya. Ya tidak mengganggu yang lain ini ya. Tolong yang belum di-mute silakan di-mute dulu itu. Ya, di-mute dulu. Jadi tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Jadi informasi yang baik, karakteristik suatu informasi yang baik diantaranya itu yang pertama adalah timeline itu tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Karena gini, kalau informasi itu sudah usang ya, sudah kadaluarsa, maka jadi tidak ada gunanya bagi penerimanya. Misalkan saya contohkan mata kuliah STEM basis data ya dengan dosen pengampu Bu Ike itu diinformasikan oleh salah satu misalnya mahasiswa, oleh siapa misalkan oleh Yasa gitu misalkan ya, Tasa ya, oleh Tasa Asa ya, bahwa akan berlangsung hari Jumat jam 13 misalkan. Nah, itu adalah informasi. Perkuliahan SBD jadwalnya hari Jumat jam 13 oleh dosen pengampu Ibu Ike Yunia Pasa. Ya. Kemudian diberikan informasi itu ke mahasiswa yang ambil mata kuliah ini ya. Jurusan apa ya? Anda jurusan apa? Anda dari prodi apa ini? Sistem informasi. Sistem informasi, Bu. Oke, sistem informasi. Nah, kemudian informasi tersebut diberikan ke mahasiswa sistem informasi ya, tentunya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Nah, kalau informasi itu diberikan saat jam misalkan jam 11, jam 12 gitu ya. Pokoknya sebelum jam 13 misalkan. Informasi itu akan berguna gitu ya. Atau paling tidak saat masih berlangsung lah. Karena kan jam 13 sampai jam 14 sampai jam berapa ya perkuliahannya ini? Kalau di jadwal sampai jam 14.30. 14 berapa? 40, Bu. Oke, jam 14.40. Nah, perkuliahannya jam 13 sampai 14.40 begitu ya. Kalau itu diberikan informasi itu diberikan di saat sebelum jam 13 atau minimal itu saat masih jam 13 sampai 14.40, maka informasi itu akan berguna tentunya ya, akan berguna bagi penggunanya. Tapi beda sekarang. Kalau informasi yang diberikan itu misalkan diberikan jam berapa? Jam 15. Mbak Vina, tolong di mute dulu ya, Mbak Vina. Di mute dulu itu. Nah, beda jika informasi yang diberikan itu jam berapa? Jam 15 misalkan. Loh, memang ada mata kuliah SBD, tapi dosen pengampunya dan Anda bukan mengambil kelas tersebut misalkan ya. Atau pas tidak ada perkuliahan SBD jam 15 itu. Kalau misalnya masih ada kayak nanti jam perkuliahannya ada nanti Pak Tri yang mengampu, nah kalau itu ada kan Anda mungkin masih bisa ikut kelas lain begitu ya. Tapi kalau via e-learning kan harus sesuai yang terjadwal di kelas itu ya. Yang bisa masuk, yang bisa join, ya kan? Atau boleh kelas lain kalau di sini. Boleh nggak kalau kelas lain itu kemudian masuk ke kelas saya, misalkan ini kelas A ya, ini kelas A misalnya, tapi kemudian ada kelas B masuk ke kelas A gitu, bisa nggak? Bisa nggak masuk ke situ? Kurang tahu sih, Bu. Tapi kalau ini mah nggak masalah ya. Begitu, berarti bisa ya. Nah, kalau masih ada jadwalnya mungkin masih mending, jadi ikut dosennya. Kalau luring misalkan, kalau luring kan kalian gitu ya, misalnya ikut dosen siapa, kalau tim teaching kita tim teaching gitu ya, nggak bisa ikut kelasnya itu karena ada jadwal apa yang lain, karena ada suatu hal, ada halangan misalkan ada acara sehingga masuk ke kelas yang lain misalkan, itu bisa gitu. Nah, kalau waktu itu, kalau dari segi waktu itu tidak tepat waktu, maka informasi itu akan usang. Itu satu karakteristik yang pertama. Terus yang lain apa kira-kira? Yang kedua apa? Oh, tadi tepat waktu ya. Terus apa? Jadi timeline-nya itu tepat waktu. Kemudian yang kedua, konkret, ya nyata kayak gitu ya, maksudnya ya informasinya. Iya. Terus yang lainnya? Oke. Terpercaya, Bu. Kenapa? Terpercaya. Terpercaya, ya, betul. Ya, konkret juga betul ya. Terpercaya, ya. Informasi itu bisa dipercaya, valid gitu ya. Jadi
informasi itu tuh valid, terpercaya ya, bisa dipercaya. Informasinya memang betul ini. Oh, memang ada perkuliahan SBD hari Jumat jam 13 oleh dosen pengampu itu. Tapi kalau informasinya salah misalnya ya, ternyata itu perkuliahan SBD itu hari Sabtu misalkan, hari Sabtu jam 13. Nah, itu salah. Berarti itu tidak valid, berarti tidak benar. Nah, betul. 2. Terus yang lain? Yang lain apa? Jelas, Bu. Oke, ya, informasinya jelas ya. Jelas, valid tadi. Masuk ke valid bisa jelas. Oke, sip. Terpercaya. Ya, terpercaya. Terus apa lagi? Fakta, Bu. Ya, fakta. Fakta tadi masuk ke tadi ya. Jadi terpercaya, valid, fakta itu masuk ke situ. Masuk jadi satu bisa. Tuh. Terus yang lainnya? Hoak, Bu. Apa? Hoak. Oh, nggak jelas saya ya dengernya. Apa? Apa, Mbak? Mas? Akurat. Salma. Salma putus-putus suaranya. Akurat, Bu, katanya, Oh, Bu. akurat. Ya, betul sekali. Ya, itu akurat tadi ya. Terpercaya, valid, akurat, itu sama itu. Ya, itu benar, terpercaya. Jadi informasi itu akurat, informasi itu betul kayak gitu. Ya, masuk jadi satu itu. Ada lagi yang lain? Coba, ada lagi nih. Udah dimengerti atau dipahami, Bu? Gimana? Udah dimengerti atau dipahami? Mudah dimengerti, dipahami ya. Informasi itu jelas ya, itu. Oh. Jawabkan, Bu. Apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya, bisa dipertanggungjawabkan. Betul ya. Masuk itu masih jadi satu. Betul. Valid, akurat. Informasi akurat benar ya, bisa terpercaya berarti akurat itu benar adanya. Terus bisa dipertanggungjawabkan karena memang itu betul gitu ya. Informasi itu bukan informasi yang salah begitu. Ya. Terus apalagi? Relevan, Bu. Relevan, ya, betul. Relevan, ya. Relevan, informasi itu relevan. Berarti gimana maksudnya kalau relevan? Coba. Ada yang bisa membantu? Relevan. Maksudnya informasi harus bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil. Dengan memprediksi. Ya, relevan dengan ini tentunya ya, dengan ya bisa. Kalau kita kaitkan dengan perkuliahan STEM basis data ini, relevan di sini berarti memang di sini itu mata kuliah basis data itu memang sedang diadakan gitu ya. Sedang diadakan dan mata kuliah tersebut memang selain sedang diadakan atau ditempuh ya sama ya, sedang diadakan, kemudian juga memang sedang berlangsung proses KBM-nya itu dan relevan dengan suatu perguruan tinggi ini, misalnya Alfa begitu ya, itu bisa. Ya, dan juga terkait dengan prodi STEM informasi. Nah, ada yang terkait erat itu lagi. Apa itu misalnya? Kalau tadi sudah akurat ya, kemudian timelines akurat, kemudian yang ketiga tepat sasaran. Nah, itu mendekati relevan, tepat sasaran. Relevan tadi juga sudah betul. Tepat sasaran. Tepat sasaran di sini maksudnya gini, kalau informasi yang disampaikan terkait dengan perkuliahan basis data itu ditunjukkan ke sekarang mahasiswa, misalkan mahasiswa bahasa Indonesia misalkan ya, jurusan pendidikan bahasa Inggris lah misalkan, jurusan FKIP, Fakultas FKIP ya, Fakultas Keguruan dengan prodi misalkan pendidikan bahasa Inggris. Sedangkan di sana dia tidak ngambil mata kuliah STEM basis data misalkan, tidak ada, misalkan saya permisalkan tidak ada mata kuliah STEM basis data. Nah, informasi yang ada itu saat tersampaikan ke mereka tentunya itu tidak tepat sasaran karena mereka nggak ngambil, terus untuk apa kan gitu kan logikanya ya. Kalau nggak ngambil kenapa dikasih itu, kenapa dikasih informasi itu. Nah itu tuh, jadi tepat sasaran itu penting. Maka di sini
informasi yang ada tadi harus tersampaikan ke memang mahasiswa yang mengambil mata kuliah SBD, yaitu mahasiswa jurusan sistem informasi misalnya, yang sekarang ini ya kalian ya. Jurusan sistem informasi semester berapa ya? Ini semester berapa? 2, Bu. Semester 2, Bu. Semester 2, Bu. Oke, 2. Nah, kita mahasiswa sistem informasi semester 2. Begitu ya. Jadi tersampaikan tepat sasaran, memang mengambil. Jadi informasi itu diperlukan. Sekali lagi bermanfaat. Ya, itu tadi. Bermanfaat bagi penerimanya. Jadi yang di garis bawahi di sini ya, di garis bawahi di sini itu bermanfaat bagi penerimanya. Begitu ya. Itu kurang lebih karakteristik suatu sistem informasi yang baik. Ya, bisa dipahami ya. Oke, next sekarang. Oke. Sekarang, kalau tadi saya sudah membahas data informasi, sekarang pengertian basis data. Ya. Basis data itu apa? Nah, ini menurut James Martin, diambil menurut James Martin. Jadi kalau kita mengutip, kita mencari suatu definisi, upayakan dari suatu karya ilmiah, ya, dari suatu karya ilmiah. Jadi sudah terbukti kebenarannya. Karya ilmiah itu banyak, misalkan dari artikel jurnal, ya, dari skripsi, dari disertasi, tesis, seperti itu. Nah, itu terbukti kebenarannya. Kita itu sebaiknya tidak mengutip dari web blog ya, seperti Blogspot misalkan, WordPress begitu, karena itu tidak ada proses review di dalamnya, sehingga itu tidak terbukti, tidak valid begitu ya, tidak valid kebenarannya begitu. Nah, menurut James Martin ini, basis data itu suatu kumpulan data terhubung yang disimpan bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data. Tanpa adanya redundansi data ya, tanpa adanya redundansi data dengan cara-cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan atau ditampilkan kembali. Anak saya tuh ini masih bayi ya itu ya. Jadi anak saya kadang suka sini-sini gitu ya, nggak apa-apa ya. Anak saya tuh masih 21 bulan ya. Jadi 21 bulan dia kan senang-senangnya jalan ke sini tuh, ke sini jalan, terus nanti ke sana lagi gitu. Ya, jadi mau pergi. Ya. Ya. Oke. Terus saya lanjut ya. Sistem itu adalah apa? Sekarang sekumpulan komponen yang bekerja bersama-sama berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, sistem basis data Mohon sebentar maaf. ya. Oh ya Tem- ya. Oke, mute ya, ke mute. Oh ya. Sebentar, ke mute ya. Gimana? Oh iya, sebentar ya. Sebentar saya mute sebentar banget ya. Saya mute sebentar. Ya Ya, Bu, Bu, nggak nggak apa-apa, apa-apa. santai saja. Maaf Bu, nggak ada suaranya. Ibunya lagi mute dulu sebentar. Halo.
Kok ini tiba-tiba mati ya? Udah nih. Oke, lanjut ya. Maaf ya, saya tadi lagi ngobrol ini sebentar, lagi ngasih tahu anak saya mau berangkat les. Mau berangkat les anak saya tadi. Jadi saya sengaja mood sebentar ya. Saya sengaja mood sebentar tadi. Jadi mungkin hilang suaranya karena saya mood sebentar. Ya. Oke, next lanjut ya. Sekarang lanjut. Untuk sistem basis data itu apa? Nah, Bu, ini. maaf, slide-nya Ya. belum keganti. Oh, belum keganti. Belum keganti. Kriteria basis data sekarang ya. Kriteria basis data. Coba. Ini tadi sudah ya, kriteria belum ya? Oke. Ya, kriteria basis data berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program. Ya, ini jadi bukan orientasinya itu pada program yang akan menggunakannya. Ya, program aplikasi dan database disimpan terpisah ya. Kalau informasi mungkin kebanyakan database-nya pakainya MySQL ya. Kebanyakan pakainya itu MySQL biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pakai database yang lain kayak gitu. Kalau yang mahasiswa manajemen akuntansi biasanya mereka pakai Access, Microsoft Access itu juga cukup mereka itu. Saya ngajar juga di UT itu mahasiswa manajemen itu pakai Microsoft Access. Jadi untuk SBD-nya mereka pakai Access. Tapi kalau sistem informasi kemudian TI itu biasanya MySQL biasanya seperti itu. Ya, kalau di Android ya, Android mobile ya, pemrograman Android mobile itu pakainya SQLite biasanya gitu. Ya, jadi ada beberapa. Oke, di sini ya untuk kriteria basis data itu sendiri dapat digunakan oleh pemakai yang berbeda-beda atau beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis data. Jadi basis data digunakan oleh orang-orang atau instansi yang berbeda-beda serta program aplikasi yang berbeda-beda juga, gitu ya. Lalu data dalam basis data dapat berkembang dengan mudah ya, baik volume maupun strukturnya. Kemudian data yang ada ini dapat memenuhi kebutuhan sistem baru ini ya, sistem-sistem baru secara mudah. Lalu dapat digunakan dengan Bu, cara yang maaf. berbeda-beda ya. Ini Ya, slide-nya masih di slide 2, Bu. Iya Bu, masih nge-stuck di slide kedua Bu. Oh, loh kok bisa ya? Sebentar. Sebentar, saya stop dulu. Oh, masih di slide 2 dari tadi? Iya Bu. Oh, Ya, Slide kedua. Makanya enggak. Maaf ya. Oh, kalau misalnya kayak gini Anda bilang aja jadi saya tahu ya. Saya kan sudah Iya, Bu. merubah saya udah merubah slide-nya. Udah merubah slide-nya sampai bawah padahal. Ternyata Oke ya. Sebentar, ini nah, udah sekarang. Sudah Ibu. Oke. Kriteria ya, sudah masuk kriteria ya. Ya. Oke. Nah, data itu dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda ya. Dalam basis data dapat diakses menggunakan program aplikasi, nih, menggunakan instruksi-instruksi yang interaktif ya, query misalkan. Bahkan diakses itu juga ada ya, perintah query itu juga ada loh. Jadi nggak kalah gitu lah menurut saya. Itu cuma memang kalau akses itu kebanyakan dipakai yaitu oleh lembaga akuntansi, manajemen kayak gitu rata-rata. Terus ini saya pindah nggak ini slide-nya? Pindah kok Bu, pindah. Pindah ya. Oke. Ya, sekarang. Nah, aspek-aspek penting ya, aspek-aspek penting dalam basis data. Nah, ini. Nih, hal yang harus Anda tahu ini. Dalam basis data itu ya, ini ada kerangkapan data atau redundansi istilahnya ya. Redundansi data. Maksudnya redundansi data itu munculnya data yang secara berulang kali pada file basis data yang seharusnya itu tidak diperlukan. Nah, tidak boleh sebetulnya ya ini ya, adanya redundansi data, kerangkapan data.
Ya. Tuh. Kemudian ada inkonsistensi data. Ada suatu data yang tidak konsisten. Munculnya data yang tidak konsisten pada kolom yang sama dalam suatu file atau data yang dihubungkan. Nih. Nah. Lalu yang ketiga itu ada data terisolasi. Data terisolasi di sini maksudnya program aplikasi itu tidak dapat mengakses data-data tertentu pada basis data. Ini berarti masalah, ini sudah ada masalah ya. Jadi ada redundansi data, kemudian ada inkonsistensi, ada data terisolasi, kemudian dari sisi security ya, dari sisi keamanan. Nah, dari sisi keamanan juga ini perlu diperhatikan dari sisi keamanan. Tapi kalau yang terkait dengan database ya, ini di sistem basis data sih lebih ke yang ketiganya ini, untuk mengatasi yang ketiganya ini. Tapi ada permasalahan ini tetap disampaikan, misalkan dari sisi keamanan, kemudian dari sisi integritas ya, data yang terintegrasi biasanya terhubung dengan satu dengan yang lain, itu integritas data. Oke, next ya. Terus ada bisa kita bahas ya redundansi data. Nih. Anda lihat di sini redundansi data. Coba Anda perhatikan. Di sini tampak ada tabel TB karyawan. Namanya TB karyawan. Coba Anda perhatikan di depan ya. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Mbak Anissa, tolong di-mute dulu ya. Ya, ada golongan gaji dan gaji pokok yang saya lingkarin ini. Terkait dengan redundansi data di sini, coba Anda perhatikan mana yang menurut Anda mengalami suatu redundansi data. Saya sudah menspesifikkan dengan melingkari kolom golongan gaji dan gaji pokok ya. Ada nama karyawan Rita, Rina, Rini, Rani ya. Tuh di situ misalnya ada Rina, nanti kalau mau ditambahin lagi misal ya. Ada Rani sudah ada itu di situ, Rina yang belum ada. Ya. Coba ya, Rika misalnya mau nambah lagi. Terus alamat sudah dijelas di situ, golongan gaji dan gaji pokok di situ. Coba redundansinya di mana menurut kalian? Rani, Bu. Oke. Yang mana? Yang mana? Rani, Bu, Rani. Rani kenapa di situ? Rani kenapa? Coba. Karena apa ya? Golongan gaji 3A, Bu. Ya. Golongan gaji. Itu kan tertulis yang 3A punya Rita 500.000, terus 3A punya Rini juga 500. Ya, betul. Tepat sekali ya. Mbak siapa tadi? Rini ya? Rini ya? Yang ngomong tadi siapa? Diajeng siapa? Diajeng Mahaisukma, Bu. Oh iya, Diajeng Mahaisukma. Dari mana Mbak asalnya, Mbak? Dari Jepara. Oh, dari Jepara. Namanya bagus ya, Diajeng. Ada keturunan itu, Mbak? Keturunan keraton gitu? Bagus namanya ini. Ya. Oh, tapi bagus namanya ini, Diajeng. Ya, betul ya yang disampaikan Mbak Diajeng tadi ya. Betul sekali. Aspek redundansi di sini yang dicontoh ini adalah adanya pada kolom golongan dan gaji, bisa kalian perhatikan ya. Untuk nama karyawan Rita di sini, dia golongan gajinya 3A, 500.000. Ini hanya contoh ya, jadi Anda tidak usah protes kok hanya 500.000 gitu ya, ini hanya contoh. Terus Rini ya, ini juga 3A, nih misalkan 500.000 juga. Nah, di sini ada perulangan data ya, data redundansi di sini. Ya, sama-sama di sini ada 3A di sini ya, seperti ini. Kalau ada data redundansi seperti ini, bisa nanti ada terjadi masalah selanjutnya. Kita akan lihat nanti ya. Betul sekali. Jadi data redundansi adanya pengulangan data. Jadi ada
duplikat gitu ya, data duplikat yang ada. Ini 3A dengan 3A, gaji pokoknya 500, di sini juga 500. Ingat, redundansi data itu pengulangan data ya. Oh, ini yang saya sudah bahas tadi, kerangkapan data. Jadi munculnya data yang secara berulang kali ya pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan begitu. Nah, nanti ada cara untuk mengatasinya. Oke, next itu aspek data redundansi. Nih, solusinya bagaimana? Nah, solusinya di sini ya ada tabel karyawan ya, kemudian ada tabel golongan gaji, misalnya kayak gitu. Jadi ini kemudian nama, alamat, kayak gitu. Kan tadi kan ini seperti ini nama, alamat ya. Terus golongan gaji, gaji pokok. Nah, ini golongan, kemudian gaji pokok. Akhirnya dibuat menjadi 2 tabel. Satunya tabel karyawan, satunya tabel golongan gaji. Jadi di sini menggunakan kode golongan misalnya. Jadi ada golongan 1A sampai golongan 4D ya. Golongan 1A misalkan gaji pokoknya 100 ya. Terus 1B 150, tadi 3A itu 500. Nah, kalau seperti ini nanti tinggal menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel golongan gaji. Tabel di sini ya ada kode golongan. Ini nantinya kalau kita bahas terkait dengan terkait dengan kunci, ada namanya primary key dan ada foreign key namanya. Jadi primary key itu adalah kunci yang unik ya, yang isinya tidak mungkin sama antar satu dengan yang lain. Jadi isi misalnya kode golongan. Misalkan primary key itu ada NIK. Nah, terus NIM ya. NIM Anda kan punya NIM ya. Nah, Anda punya NIM atau NIK KTP Anda tidak mungkin sama antar satu dengan yang lain. Nah, itu bisa dijadikan primary key. Kemudian juga NIM Anda satu dengan yang lain itu nggak ada yang sama kan? Ada nggak yang sama NIM-nya? Nggak ada kan? Nah, itu adalah untuk identifikasi biar unik begitu. Tujuannya seperti itu. Ya, beda golongan gaji. Ya. Nah, jadi ini kemudian dipecah menjadi 2. Nah, sekarang di tabel karyawan itu tinggal ditambahkan 1 di sini, 1 tabel, 1 kolom ya, yakni KD golongan. Nah, ini menjadi foreign key. Foreign key itu adalah 1 kolom yang berasal dari primary key pada tabel yang lain, yakni dari tabel TB golongan gaji kalau contohnya. Ya, seperti itu. Makanya di sini kemudian ditulis KD golongan. Nah, nanti follow-up-nya setelah seperti ini, nanti ada namanya kan relasional ya. Tabel relasional. Nanti follow-up-nya itu akan dihubungkan antara tabel golongan gaji ini dengan TB karyawan. Dihubungkan kode golongan ke KD golongan seperti itu. Jadi tinggal manggil yang Rita dengan A3 ya. Rita dengan Rini, ini A3 nanti tinggal ngambil dari sini. Ya, tinggal dipanggil. Hal ini juga untuk mengatasi nanti ada inkonsistensi setelah ini ada ya. Kalau tadi redundansi sudah, ada inkonsistensi. Tadi kan redundansi data yang berulang ya, ada 3A 500.000 gitu ya. Salarinya itu 500.000, dia gaji pokoknya gaji pokoknya 500.000. Nih, sekarang aspek inkonsistensi data. Nah, inkonsistensi di sini ya. Kalau tadi sudah, sekarang inkonsistensi. Berubah nggak slide-nya? Berubah, Bu. Berubah ya. Ini kok ini enggak mana sih saya. Bentar. Nah, masa harus saya sentuh dulu layarnya ya. Ininya tetap belum ditanda panahnya. Oke, saya pakai layar sebelumnya aja. Nah, ini ya. Nih, sudah. Coba Anda lihat di situ.
aspek inkonsistensi data di sini. Coba, inkonsistensi yang dimaksud pada kolom yang mana? Coba tunjukkan. Untuk nama karyawannya siapa? Coba. Rina sama Rika. Yang mana? Siapa dengan siapa? Misalnya Rita sama Rika. Rita sama Rika, Bu. Rita Rina sama sama Rika. Rika. Rita sama Rika. Rina sama Rika, Bu. Oh, Rina. Ini siapa dengan siapa? Ayo, Rina dengan Rina dengan Rika. Nah, Rika. ya, betul. Kenapa Rina dengan Rika di situ? karena berbeda Bu gaji pokoknya. Ya, golongannya ya. sama tetapi gaji pokoknya berbeda. Betul, Gary ya. Golongannya sama, tapi gaji pokoknya berbeda. Jadi inkonsistensi di sini, betul sekali. Rina di sini ya, golongannya 4A, di sini 750 nih. Ya kan? Ya kan? Ya, Nah, Bu. Rina 750, sedangkan Rika di situ golongannya juga 4A, tapi hanya 700. Nah, itu berarti tidak konsisten di sini ya. Ada inkonsistensi. Namanya kalau golongannya sama ya, 4A ya harusnya sama. Golongan 4A misalkan, kalau sekarang kan hanya 750 lah ya, karena ini hanya contoh ya. Karena hanya contoh ya 750 begitu ya. Ini Rina dengan Rika sama-sama golongan gajinya itu 4A, dia gaji pokoknya 750, sedangkan yang Rika itu 700. Nah, ini terkait dengan tadi redundansi tadi ya. Terkait dengan redundansi tadi juga. Oke. Kalau gini nanti misalnya ada karyawan di mana kayak gitu ya, golongannya siapa yang tidak disukai, gajinya sedikitin bisa ya. Nah, ini jadi tidak konsisten. Atau ada yang disendengin, tak tambahin lah gaji pokoknya kayak gitu ya. Oke, next ini ya. Nah, solusi inkonsistensi ya di sini sekarang ada gaji ini sama, masih sama ini ya, sama. Ini sudah mengatasi tadi, sudah mengatasi redundansi dan juga inkonsistensi ya. Ini gaji pokok ditulis di sini, kemudian golongannya berapa ya. Ini ada kode golongan. Jadi golongan berapa, gaji pokok berapa, kayak gitu. Di sini dia dihubungkan ya, kode golongan, kemudian ke kode golongan. Sama ini seperti tadi. Jadi nanti misalkan si Rika sama Rina tadi 750, golongannya itu 4A ya, 4A berarti sini seharusnya 700. Begitu. Kode golongannya berapa? Kode golongannya A4. Gitu ya. Nah, ini kalau dihubungkan yang seperti saya sampaikan tadi. Akhirnya kode golongan ke kode golongan. Tapi saat Anda membentuk relasi itu sebaiknya itu dari ini ya, dari kode golongan ke kode golongannya. Seret gitu. Jadi tidak dari ini karena posisi di slide ya. Jadi dari sini langsung ke sini. Seperti itu ya. Nah, itu solusi inkonsistensi. Selanjutnya adalah aspek data terisolasi. Coba Anda perhatikan. Ada di sini tabel mahasiswa dengan tabel konsentrasi ya, TB konsen. Di sini ada NIM, nama mahasiswa, kemudian ada konsentrasi ya. Coba Anda perhatikan di sini ya, data terisolasi di mana? Bentar. Nah, ini. Kemudian ada TB minat mahasiswa, kemudian ada TB dosen. Coba permasalahannya apa di sini maksudnya? Maksud ada data terisolasi. Coba. Ini ada TB mahasiswa, TB minat mahasiswa, TB konsen, kemudian TB dosen ya. Permasalahannya apa? Ini solusinya begini nih, biar ada gambaran ya. Ini solusinya. Nih. Ini solusinya begini. Yang tadi begini, ini ya.
Dua, tapi masuk ada dua, ini ada dua, ada dua, ada dua. Lalu untuk mengatasinya, ini kan kode konten kan begini. Ya, nih kode konten, kode konten. Nah, ini kan kode konsen udah ngambil dari sini. Dia bisa terhubung seperti yang saya sampaikan tadi. Saat ada permasalahan seperti ini, ada tabel di sini ya. Anda perhatikan ya. Di sini ya, ini masih bisa terhubung dengan TB minat mahasiswa. Jadi TB mahasiswa bisa terhubung dengan TB minat ya. Makanya ini garisnya tidak langsung seperti ini. Jadi dari NIM ke sini seret ke NIM juga. NIM menuju ke NIM, set gitu. Jadi untuk memudahkan pemahaman. Dan mana yang menjadi PK dan mana yang menjadi FK. Nanti kapan-kapan kita bahas berbagai macam FK. Ada primary key, proton key, kandidat key ya. Ada nanti. Ini seret ke sini. Nah, kalau yang ini, yang TB konsen ya, kan ini dari kode konsen ke kode konsen. Gitu maksudnya sebenarnya hubungannya, garisnya yang betul seperti itu. Jadi tidak langsung serat begitu. Ini hanya untuk garis besar ya. Jadi ini TB kode konsen set menuju ke kode konsen. NIM menuju ke NIM gitu. Nah, yang terisolasi di sini ada TB dosen. TB dosen ini nggak ada hubungan kemana-mana. Padahal kan pastinya ada ya. Mahasiswa mengambil, entah itu mahasiswa yang mengambil konsentrasi apapun, tentunya kan ada hubungan dengan dosen ya. Dosen kan yang mengajar atau yang misalkan DPA-nya beliau, maka mahasiswa butuh konsultasi ke dosen pembimbingnya begitu ya. Nah, solusinya itu seperti ini. Nih, dibuatkan nih di sini ya. Dibuatkan di sini nih. Nah, jadi ada NIP, maka ya terkait dengan kode konsentrasi, kemudian ada NIP, dosennya itu siapa yang mengajar. Anda perkuliahan konsentrasinya apa? Nah, yang mengajar siapa? Kan seperti itu. Anda konsentrasinya ke mobile programming, misalkan dosennya siapa? Misalkan Pak Tri misalnya. Nah, Pak Tri Rohmadi misalkan. Nah, sini ada NIP beliau, ada nama dosennya. Hubung ke sini. Karena dosen ini masih ada keterhubungan ya, ada keterhubungan dengan mahasiswa, dengan konsentrasi khususnya TB minat khususnya ini di sini. Karena ada NIM, ada konsentrasi, kemudian ada NIP atau NIDN lah, kalau dosen itu NIDN gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Paham, Bu. Oke, Bisa, Bu. saya selesaikan sampai ini dulu, nanti kalau ada tanya jawab ya. Aspek keamanan sekarang. Kalau tadi sudah dari redundansi, kemudian inkonsistensi, kemudian yang ketiga adalah aspek data terisolasi, ya sudah ada 3 tadi. Nah, yang keempat adalah aspek keamanan sekarang. Aspek keamanan data di sini ada recovery ya, proses mengambil kembali basis data dari media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan kepada kondisi yang ditentukan. Ya, maksudnya itu kalau misalkan terdapat suatu trouble, suatu masalah kayak gitu ya. Ini bisa diambil kembali, ada recovery-nya ya, recovery kembali basis data dari media penyimpanan cadangan itu. Jadi biar data itu tidak hilang sama sekali ya. Terus ada integrity, menjaga kondisi basis data agar selalu dalam keadaan kondisi yang benar, ya, konsisten, lalu tersedia dan up to date, gitu, ya. Oke. Terus konkurensi atau multiprocessing, ini berarti ada suatu proses yang bisa dilaksanakan bersamaan, beberapa proses yang bisa dilaksanakan atau bisa digunakan secara bersama-sama, beberapa prosesnya, ya. Lalu ada privacy. Di sini privasi maksudnya pembatasan kewenangan akses data. Jadi ada pembatasan hak akses begitu ya. Ada hak akses yang dibatasi ini di sini. Ini sudah. Lalu ada security ini ya, security. Security ini melindungi basis data dari kerusakan media penyimpanan, kebakaran, misalkan banjir, yang sifat-sifat alamiah ya, yang kondisi-kondisi alamiah, musibah yang alamiah misalkan. Terus ini sudah ya, aspek keamanan sudah. Terus selanjutnya adalah aspek hierarki data. Ya. Hierarki data di sini, data itu menjadi elemen data, lalu menjadi record, lalu menjadi file di sini, berkas file ya.
Terus elemen data itu apa? Satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna, ya. Istilah lainnya itu field, atau medan, atau kolom, item, atribut, kayak gitu. Maksudnya ini dari data nanti menjadi suatu elemen data menjadi field. Field itu yang ini ya, field itu nanti saya jelasin waktu ini aja, waktu pas relasional itu biar lebih gampang ya, biar lebih mudah memahaminya. Yang jelas ini field itu kolom, item, dan atribut kayak gitu ya, mudahnya seperti itu. Lalu rekaman, ada gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Dalam sistem basis data relasional ya, record ini biasa disebut dengan istilah row. Lalu berkas, himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Jadi dalam basis data relasional, berkas mewakili komponen yang disebut tabel atau relasi gitu. Jadi maksudnya di sini kalau ada tabel, kemudian ada row ya, ada row-nya ya, ini ya isinya record, kemudian ada feed ya, ada data. Peran basis data. Peran basis data itu terkait dengan penggunaan suatu pengembangan suatu sistem informasi misalkan, atau pembuatan sistem informasi di situ basis data. Harus ada basis datanya. Tanpa ada basis data ya tidak bisa tersaving ya. Jadi hanya menjadi suatu interface saja. Lalu sistem pendukung pengambilan keputusan, SPK, peningkatan kinerja perusahaan ya. Lalu peningkatan daya saing perusahaan. Operasi yang bisa dilakukan pengguna basis data. Saya agak percepat karena kita mau selesai nih jam 14.27 ya. Operasi yang bisa dilakukan pengguna basis data. Misalnya menambahkan berkas baru ke sistem basis data ya. Terus mengosongkan berkas, insert ya, mengambil ya. Import, export, edit, delete, lalu menyajikan informasi yang diambil dari sejumlah berkas. Itu bisa, semua bisa. Jadi cross istilahnya ya, create, update, delete gitu. Terus saya tuh ketawa pas nguji sidang skripsi jadi cerita sedikit. Jadi tuh mahasiswa tuh ada mengistilahkan tuh CRUD kayak gitu ya, CRUD. CRUD kayak gitu. CRUD ini apa Mbak? Saya nanya kayak gitu waktu itu sebagai penguji ya, penguji sidang skripsi. CRUD terus itu kan dia kan terkait dengan sistem informasi akademik ya, sistem informasi akademik waktu itu kayaknya. Pokoknya ada CRUD kayak gitu. Nah, dia itu ada kata-kata CRUD ya, cerut kayak gitu, cerut. Lah saya tuh bingung ini istilah apa, CRUD itu apa gitu. Ya, terus waktu saya tanya itu create apa CRUD update delete, kok kenapa bikin istilah sendiri kayak gitu. Kan kalau istilah itu sebaiknya yang baku gitu ya. Nah, itu dibikin istilah sendiri, disingkat sendiri, orang tidak akan memahami kan, yang bisa paham ini buat dibaca sama kamu atau dibaca sama orang lain kayak gitu. Jadi CRUD itu lucu, dia membuat singkatan sendiri yang ternyata hanya untuk menyingkat CRUD itu tadi, create, update, delete ya. Seharusnya tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, next ya. Penerapan basis data. Masih berapa slide ya? Kita cek dulu masih berapa slide. Sebentar. Oh, sudah ini ya. Sudah terclose secara ini. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba terclose. Sorry. Maksudnya biar waktunya cukup ya, sudah hampir soalnya 14.31. Ini tadi sudah. Ini sudah ya. Peran basis data sudah. Kemudian dunia pendidikan. Nah, sejarah kemunculan basis data. Nih, ya. Selesai kok ya. Dan dunia pendidikan. Ini 16.
Ini tadi sudah. Nah, ini penerapan basis data. Ya, next. Nih, penerapan basis data bisa dalam dunia pendidikan. Saya lanjutkan lagi ya. Dalam proses kredit mobil misalkan, contohnya pencarian data kreditur, ya, jatuh tempo, pelunasan, ya. Terus dalam perpustakaan, nah, itu sekali ya terkait dengan sistem informasi misalnya itu ya basis data itu. Perpustakaan universitas ya misalkan sistem informasi perpustakaan ya melalui intranet, internet, terus sistem perbankan misalkan BUMN ya, bank swasta ya. Di sini menggunakan informasi basis data perbankan, gitu, akses data nasabah dan lain-lain ya. Lalu dalam dunia pendidikan misalkan berapa jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem basis data? Ketahuan yang lulus di periode sekarang Februari ya. Yang lulus pada periode Februari, bentar lagi Maret, jadi saya nulisnya Maret aja sekalian. Sampai saya yang lulus pada periode Februari misalnya. Terus berapa persentase mahasiswa yang tidak melakukan registrasi misalkan pada semester ini, itu bisa diketahui ya. Jumlah SKS yang diperoleh oleh mahasiswa, misalkan mahasiswa siapa? Mahasiswa misalkan tadi Diksa apa ya? Diksa ya Mbak namanya tadi ya. Saya belum hafal nama-nama kalian ya. Nanti lama-lama saya. Oh ya, Tasa. Tasa aja ya. Tasa, Pasa, mirip ya. Hanya berbeda depan. Berapa jumlah SKS yang diambil misalkan oleh Mbak Tasa misalnya ya. Tuh, ada query-nya. Nah, secara kemunculannya ini sudahlah saya ini lewatin aja ya. Secara kemunculannya ini aja. Ada pemubadiran data atau duplikasi data tadi ya, terus inkonsistensi, kekurang luasan. Nah, akhirnya ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada ya pada sistem pemrosesan berkas, maka dibuatlah DBMS, Database Management System, begitu ya. Terus evolusi teknologi basis data ini evolusinya ini sejarahnya ya tahun 1960-an, kemudian DBMS informasi secara online ya, berbasis manajemen teks, 70-an ini penerapan sistem pakar ya, terus 80-an sistem hypertext ya, terus 90-an itu artificial intelligence ya, terus basis data multimedia cerdas. Nah, itu ya. Selesai akhirnya ya. Selesai. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, karena waktunya sudah mau habis, jadi saya agak percepat tadi ya. Belakang-belakang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Masih ada. Oke, sip 87 ya. Ada 87 mahasiswa. Silakan tanya jawab ya sebelum selesai nih. Sebelum waktunya habis, kan sampai 14.40 ya, masih 5 menit ya. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Ya. Bisa, Bu. Oke, sip ya. Jadi dari yang saya sampaikan tadi itu intinya ya untuk mengatasi berbagai permasalahan ada redundansi data, inkonsistensi data, data terisolasi, ya, kemudian dari sisi security juga, ya, hierarki. Nah, itu perlu adanya suatu sistem basis data relasional, begitu. Intinya untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan di atas tadi yang saya sebutkan, ya, agar tidak ada suatu kerangkapan data, tidak ada suatu inkonsistensi, tidak ada suatu data yang terisolasi, begitu ya. Sisi security juga lebih aman begitu. Nah, kalau terkait dengan kunci KI itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Terus basis data relasional DBMS juga nanti ada tersendiri ya. Nanti juga tipe data atribut ini akan dibahas ini pertemuan yang kedua ini ya. Nanti ini saya kasih tema atau materinya ini. DML, DML query, DML function, DML join, ini udah DML trigger, view ya. Seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Bu, izin Ya. bertanya. Oke, silakan Mas Medi silakan. Untuk materi hari ini itu akan diupload di Learning atau enggak? Bu?
Insya Allah Oh, saya oke. upload. Ya, insya Allah nanti saya upload ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Nanti saya upload di e-learning. Saya masih meraba-raba e-learningnya ya. Ini insya Allah sih, oh ini gampang ini. Oh sudah, ini hampir sama. Model ini base-nya ini. Bisa. Nanti langsung saya add an activity or resource, ini sudah bisa masuk. Ya, nanti saya, sama. Ini sama. Ini base model ini. Sama, oke. Nanti saya langsung masukkan. Ini. Sama ini e-learningnya. Oke. Ya, saya masukkan ke e-learning ya. Saya masukkan sekarang aja, masih ada waktu ya. Jadi saya masukkan habis ini ya. Wait ya. Saya masukkan di e-learning saja. E-learning. Ya, ini. Nah, ini ada yang sebentar saya tak merubah ini sedikit ya. Yang saya rubah sedikit. Lisensi sudah fix ya, jadi saya tidak perlu membuat linknya. Sudah otomatis saat saya submit atau mengupload materi atau link Zoom seperti itu tadi informasi dari Pak Tri ya. Jadi sudah fix, sudah beres. Ada yang ini. Bentar. Ada yang tiba-tiba itu mengecil. Mungkin pas buat mainan anak saya bisa jadi. Tanpa kena saya. Nasib udah. Oke. Saya ini ya, saya share di e-learning saja. Saya share dulu. Bentar, Mait. Saya convert ke PDF. Ada pertanyaan tidak ya? Dari saya Izin mau. bertanya, Bu. Oke, silahkan ya. Bagian data terisolasi tadi, Bu, lebih ke konsep gimana ya, Bu, bagian terisolasi kayak contoh bagian redundancy tadi kan istilahnya apa, solusinya itu perulangan data atau duplikat. Nah, bagian terisolasi itu lebih konsepnya ke gimana ya? Oh ya, oke. Bagian Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi terkait dengan data terisolasi itu maksudnya kayak data yang tersingkirkan gitu, kayak data yang seperti tidak ada kaitannya, kayak terisolasi kayak gitu ya. Dia tidak seperti tidak termasuk atau tidak terkait dalam suatu sistem gitu ya. Jadi seperti tidak ada hubungan dengan yang lain begitu. Itu data terisolasi. Jadi sepertinya kok kayak nggak ada gunanya kayak gitu data terisolasi seperti itu maksudnya. Tolong di ini dulu mood dulu ya, di mood dulu ini yang ada yang belum mood. Padahal kan di sini kayak tadi saya mencontohkan untuk dosen. Aduh, siapa ya tadi ini yang belum di mood ya? Ada yang belum di mood. Padahal kan di sini Mas Sofian tolong di-mute dulu ya. Di-mute dulu ya itu ya. Di-mute dulu, tolong. Nah, padahal di sini kan aduh, ya Allah. Sudah di-mute ya. Oke. Padahal di sini kan kayak dosen itu kan jelas ada hubungannya. Jadi maksud data terisolasi di sini adalah seperti data yang kemudian terisolir gitu. Data terisolir itu data yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan yang lain gitu. Tidak ada hubungan apa-apa dengan tabel-tabel yang lain tadi yang dicontohkan tadi. Padahal di sini kan dosen itu kan ada hubungannya kayak gitu ya. Ada hubungannya di sini. Nih ya. Data terisolasi.
Nih, ini. Tadi ini solusinya. Dosen ini pasti kan ada hubungan dengan kode konsentrasi yang ada kayak gitu, dengan konsentrasi yang diambil atau peminatan yang diambil oleh mahasiswa pasti ada hubungannya. Karena kan dosen itu mengajar. Misalkan Anda minatnya di apa? Misalkan saya mencontohkan, misalkan di web programming misalkan. Nah, dosen yang spesialis di web programming itu kan ada kayak gitu. Nah, Anda pasti butuh di sini. Dia minat mahasiswa itu di konsentrasi, misalkan minat programming, dosennya siapa kayak gitu. Makanya di sini dihubungkan dengan tabel dosen, gitu maksudnya. Maka di sini tadinya yang awalnya TB dosen itu sepertinya tidak ada hubungan apa-apa, dia terisolir di sini. Padahal kan yang lain itu sudah dihubungkan, ada hubungannya. Ya, aspek ini ada hubungannya TB mahasiswa dengan TB minat pasti ada hubungannya. Karena dia ngambil minat, konsentrasinya apa kan gitu. Terkait dengan TB konsen juga dia sama TB minat itu ada NIM-nya berapa, terus ngambil konsentrasinya apa kan kayak gitu. Akhirnya dia ada ini. Seperti itu. Nah ini tadi yang jadi permasalahan tadi adalah TB dosen. Dia terisolir, dia kayak nggak ada hubungan apa-apa dengan yang lain, jadi terisolir. Padahal ada hubungannya. Kalau di sini misalnya itu tadi yang saya contohkan, ya kode konsen atau pada TB minat mahasiswa, ya ada konsentrasi tadi misalnya web programming, kemudian ada konsentrasi apa lagi, ya mobile, ya misalkan. Di situ dosennya siapa? Akhirnya dibutuhkan. Ini makanya kemudian dihubungkan gitu. Jadi pahami ya? Baik Bu, terima kasih. Oke ya, Bayu bisa memahami ya. Bisa dipahami sudah? Bisa Bu. Ya, Bu. Oke, ya sip. Ada yang lain? Waktunya sudah habis. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri Tidak ada ya. mungkin Bu. Tidak ada ya. Oke, nanti saya tambahkan pertemuan 1 ya. Pertemuan 1. Bentar, saya menambahkan ini sudah over 4 menit ya. Saya share ini materinya. Tolong nanti di cross check ya, sudah masuk atau belum. Oke, ya, sudah masuk sepertinya ya. Nah, sudah masuk mengantar basis data. Ya, gitu oke. Karena waktunya ini sudah habis ya, waktunya sudah over 5 menit nanti di perkuliahannya Pak Tri, mohon maaf ini ya. Mohon maaf ya Pak Tri ya, nanti saya minta maaf. Karena saya over ini ya, kelebihan 5 menit. Terima kasih ya untuk hari ini ya, untuk partisipasinya. Terima kasih yang sudah stay di Zoom ya, sudah ada 89 ini ya, 89. Sudah ada 89 partisipan. Terima kasih yang masih stay sampai hingga akhir perkuliahan ya. Terima kasih yang sudah berperan aktif dalam perkuliahan ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Insya Allah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, halo. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Halo. Jangan lupa ini ada Pak Tri loh.